Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelemahan yang saya cintai, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam materi PPKN. Pada kesempatan ini Pak P akan menyampaikan kelanjutan bab 2. Kalau yang kemarin itu adalah sub A. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas yang sub B, yaitu bagaimana peran daripada lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tentang lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum di dalam upayanya untuk menjamin keadilan dan kedamaian, diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat, bahkan bisa ditambah KPK. Yang mana rentetan kegiatan daripada penegakan hukum ketika ada suatu pelanggaran hukum, maka harus melalui langkah yaitu penyelidikan, penyidikan, persidangan, menghasilkan vonis, dan ada upaya hukum. Semua itu dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh para penegak hukum atau aparat yang terkait dengan penegakan hukum. Yang pertama, bagaimana kepolisian? Peran daripada kepolisian negara Republik Indonesia. Bahwa kepolisian itu punya tugas, punya wewenang pokok, diantaranya adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, atau yang diistilahkan dengan Kamtibmas. Tugas yang kedua adalah menegakkan hukum, termasuk di dalamnya nanti bagaimana peran daripada kepolisian di dalam melakukan penyelidikan sampai pada penyidikan. Kemudian tugas kewenangan ketiga itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kepolisian itu berbeda dengan TNI. Kalau TNI itu adalah bagaimana menjaga kedaulatan NKRI. Tetapi kalau kepolisian ini adalah Kamtibmas, memberikan suatu perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu ada beberapa tugas kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok, diantaranya adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Setiap saat, setiap waktu itu selalu melakukan suatu pengontrolan, penjagaan. Nah, ini. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa taat pada hukum. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, turut serta di dalam sosialisasi peraturan-peraturan kepada warga.
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Aparat penegak hukum yang kedua adalah kejaksaan. Peran jaksa dalam bidang pidana itu adalah melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga kejaksaan di sini adalah kelanjutan daripada tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, kemudian dibuatkan suatu BAP, berita acara pemeriksaan, kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, masuk di dalam kejaksaan. Nah, di sini peran daripada kejaksanaan di bidang pidana. Kemudian peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum. Di antaranya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Nah, ini kan banyak itu aliran-aliran yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Ini perlu pengawasan. Siapa yang bertugas? Nah, di sini kejaksaan. Mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, itu peran daripada kejaksaan hukum, baik itu di bidang pidana. Kalau di bidang pidana itu kelanjutan daripada limpahan kepolisian yang sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dibuatkan BAP masuk ke kejaksaan. Kemudian peran daripada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim itu diberikan kewenangan untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim itu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ada kriteria yang bisa menjadi seorang hakim. Ada persyaratan, di antaranya apa? Harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan tidak kalah penting adalah berpengalaman di bidang hukum. Ini peran daripada hakim dan bagaimana seorang hakim itu yang harus ada dimiliki dalam pribadi seorang hakim. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, jadi merupakan lembaga yudikatif. Ingat, ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, yudikatifnya di sini penegakan hukum, mengawasi hukum itu adalah hakim. Jadi bertugas menegakkan hukum. Lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas dua, yaitu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu lembaga peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung itu nanti akan membawahi lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memperhatikan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Apa saja asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu? 1. Peradilan itu harus dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun yang akan diputuskan itu harus mempertimbangkan ini, asas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, peradilan negara itu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena negara kita itu adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila. Karena negara kita negara hukum, yang mana sumber utamanya daripada hukum itu adalah Pancasila. Yang ketiga, semua peradilan di seluruh wilayah negara kita itu adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Semuanya itu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang sah resmi, yaitu undang-undang. Penegak hukum yang berikutnya adalah advokat. Bagaimana peran advokat di dalam penegakan hukum? Advokat ini memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya. Di antaranya apa? Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Tidak dapat dituntut, baik itu secara perdata maupun pidana, terutama di dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat. Karena dia tugasnya, advokat itu adalah memberikan bantuan hukum. Jadi merupakan lembaga bantuan hukum. Sehingga tidak dapat dituntut, baik perdata maupun secara pidana. Advokat itu berhak memperoleh informasi, data, dokumen dari instansi untuk pembelaan klien. Jadi karena merupakan lembaga bantuan hukum, nah ini membantu seseorang yang terkena permasalahan atau membantu kliennya, sehingga punya hak untuk mencari informasi, data, dan lain sebagainya guna membela kliennya. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara. Jadi ketika ternyata kliennya itu dinyatakan salah, maka seorang advokat yang membantu ini tidak bisa dikenai sanksi sama dengan kliennya itu tadi, sehingga tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Kewajiban daripada advokat di dalam melaksanakan tugas profesinya di situ adalah dilarang mendiskriminasi klien. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh melihat siapa itu yang dibela. Nah ini, jadi tidak boleh diskriminasi. Semuanya sama. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Jadi merahasiakan daripada apa yang terjadi di dalam kliennya itu. Kemudian dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Jadi tidak boleh memegang jabatan lain selain daripada advokat, terutama menduduki jabatan di pemerintah. Nah, ini tidak diperkenankan. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Nah, di sini tidak boleh rangkap jabatan. Kalau dia seorang advokat tidak boleh menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Sebaliknya, kalau menjadi pejabat pemerintahan menduduki di sana, maka juga tidak boleh menjalankan tugas advokatnya.
Yang kelima, aparat penegak hukum yang terkhusus menangani masalah korupsi, yaitu KPK. KPK itu merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya itu bersifat independen, tidak terpengaruh oleh lembaga atau penegak hukum yang lain, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, independen. KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada asas-asas di sini: kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas. Nah, ini KPK di dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang berdasar pada asas-asas ini. Kemudian juga koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketika perlu ada sidak, inspeksi mendadak, supervisi secara mendadak diperbolehkan terhadap sesuatu yang dianggap perlu dicurigai misalnya. Nah, itu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi. Jadi KPK melaksanakan dari awal sampai akhir. Tapi kalau di dalam hukum yang lain, penyelidikan, penyidikan, sampai pembuatan BAP itu ada kepolisian, dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan merencanakan melaksanakan suatu persidangan, kemudian dilaksanakan oleh hakim, muncul vonis. Tapi kalau KPK ini sifatnya independen mulai awal sampai akhir, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Nah, ini. Kemudian KPK tugasnya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian juga melakukan monitor, jadi pengawasan, memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dirasa ada hal yang perlu diklarifikasi, ya melakukan suatu yang namanya sidak, inspeksi mendadak itu. Itu anak-anak subbab 2. Sub 2 ini kaitannya dengan peran daripada lembaga penegak hukum. Mudah-mudahan apa yang Pak B sampaikan ada guna manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.